Ya pemirsa, kita kembali lagi di program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat, amin. Ya, Terry dan Ustadz Lawyer, di segmen ini kita akan membuka line telepon interaktif ya. Jadi bagi Anda bisa langsung memberikan ataupun melontarkan pertanyaan kepada Ustadz Lawyer terkait perihal musafir ya Terry ya. Benar sekali. Nah, di nomor telepon di 02151551111 di 02151551111. Iya, kita kembali ke Ustadz Lawyer terlebih dahulu. Insya Allah. Ustadz Lawyer, tadi itu para musafir hitungan jaraknya 81 km dan diperkenankan untuk tidak berpuasa. Nah, lalu apabila ada seorang musafir dalam keadaan kurang sehat, namun ia memaksakan untuk tetap berpuasa. Ini bagaimana, Ustaz? Jika seorang musafir yang dia melakukan perjalanan tapi dipaksakan untuk berpuasa, jatuhnya itu malah menjadi dosa, tidak baik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ini melakukan perjalanan dan dia menemukan ada seseorang yang sedang berteduh di bawah pohon melakukan perjalanan juga. Ditanya oleh Rasulullah tentang keadaan orang tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwasanya ana shaim, aku sedang berpuasa. Kemudian Nabi bilang kepadanya, memberi nasihat kepada dia, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah dikatakan baik seseorang yang berpuasa dalam keadaan melakukan perjalanan. Jadi kalau stamina-nya nggak baik, ya kan, kemudian keadaannya kurang memungkinkan, tapi dia harus menempuh perjalanan nih, maka lebih baik dia tidak dianjurkan untuk berpuasa dan diganti dengan puasa di hari lainnya. Berarti tergantung juga dengan kondisi Nggak fisik boleh ya. dipaksainnya, nanti Nggak boleh. jadi zolim ya sama badannya. Jadi zolim, betul. Asalkan janji untuk dibayar kalau pas sudah Atau kuat. menggantinya ya di Iya. setelah Ramadan Jadi kan ya. yang jadi Benar-benar. permasalahan ini kan seseorang puasa tanpa sebab, tanpa alasan. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rakhsatin lam yujzihi siyamud dahri, kata Nabi. Barang siapa seseorang berbuka puasa, dia nggak puasa satu hari aja di dalam bulan Ramadan, min ghairi rakhsatin, tanpa ada udzur, tanpa ada alasan, maka puasanya tersebut apabila dia berpuasa diganti 1 tahun aja nggak akan bisa diganti, kecuali ada udzur, ada sakit, kemudian yang wanita ada halangan, kemudian ada kita perjalanan, nah itu nggak jadi masalah. Baik. Saya mau tanya dong Ya, satu boleh. ini kalau seandainya nih musafir gitu ya, kuat berpuasa, akhirnya berpuasa, tapi pas di perjalanan, pas waktunya buka puasa, nggak ada yang buat ngebatalin nih, Ustadz gimana ya? Apalagi kalau Nggak kena ada macet minum, ya. Iya, nggak ada makanan gitu, ngebatalinnya gimana ya? Kalau udah waktunya berbuka. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang mah gampang nggak? Tinggal Dimana beli aja gitu juga ya. ada, iya tinggal beli. Kalau di jalan ya, yo gitu ya, diusahakan aja. Kalau bisa Paling tidak ada jadi gimana? bekal ya. Ya kalau memang nggak ada juga ya apa boleh buat, kita lanjutin aja lagi Niatin gitu. aja ya, niat berbuka aja Ya, ya. kita sudah ada penelpon ya. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Maya Ya, Di mana Maya? di Lampung. Oh di Lampung, Masya Allah. Ustadz dari Lampung. dari ya. Lampung loh, Ustadz Lawyer. Jauh sekali. Ya, silakan Bu Maya. Ya. Saya mau nanya kalau misalnya kita itu pergi ya sebagai musafir, tapi sebenarnya sih untuk tujuan wisata ya jalan-jalan, jalan-jalan itu. Terus untuk hukumnya kita sholat di kosor tuh gimana ya Ustaz ya? Baik. Ya, baik. Itu saja pertanyaannya ya. Iya. Iya, Ya, baik. Dijawab setelah makasih. ini ya. Makasih Maya. Terima kasih Maya. Silakan Maya langsung nungguin. Ustadz Lawyer. Jadi tujuan dia untuk berwisata gitu. Iya, jalan-jalan Untuk Ustadz. jalan-jalan. Seru-seruan. Kembali lagi jaraknya itu dia sebagai musafir atau enggak, 81 km lebih atau enggak. Satu, Iya. kemudian yang kedua wisatanya itu wisata yang bagaimana? Kalau di dalamnya ada unsur kemaksiatan nggak bisa dikatakan musafir. Iya, hura-hura dan lain sebagainya, gitu. Tapi kalau memang wisatanya mendekatkan diri kita kepada Allah untuk rihla, ya kan, untuk melihat pemandangan nih salah satu daripada kekuasaan Allah, itu boleh, nggak jadi masalah, ya. Jadi boleh atau enggak puasa, ya kan? Nah itu tergantung lagi, kalau dia kuat, kayaknya kalau jalan-jalan nggak ada yang kuat itu puasa itu, iya kan?
Kalau memang dia nggak kuat, ya nggak jadi masalah. Jadi nggak perlu dia untuk puasa. Maka oleh karenanya Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa man akala awalan nahar falyakul akhirah. Barang siapa yang dia makan di siang harinya, dia nggak jadi masalah dia makan di sore harinya, diterusin dia. Jadi memang dari pagi dia wisata emang udah nggak ini nih, udah emang nggak puasa. Sore pun harus tetap dia puasa juga. Gitu. Ya, Ustaz Lawyer, lalu bagaimana nih bagi para orang tua yang ingin memberikan pemahaman kepada anak-anaknya terkait perjalanan jauh sebagai musafir, terus diperbolehkan tidak berpuasa? Ini seperti apa memberikan pemahaman yang lebih mudah ke anak-anak? Kalau menurut saya sih yang lebih mudah ke anak-anak itu memang di saat mudik gitu. Jadi ketika di saat mudik bawa anak-anak, ya kan, nah itu diperkenalkan, oh bahwa nih kalau memang dalam keadaan ini kamu masih kuat atau enggak. Kalau masih kuat terusin puasa gitu, asal jangan ada unsur kebohongan dari si anak, nggak taunya bilang malu-malu sama orang tua, ya kan, atau sama saudaranya yang lain kan. Atau bisa jadi kakaknya masih kecil, adiknya masih kecil juga, adiknya udah puasa duluan, gitu kan, kakaknya ini yang nggak kuat duluan, malu sama adiknya kan, gitu. Akhirnya dipaksakan, nah ini yang nggak boleh. Jadi kita sebagai orang tua juga nggak harus memaksakan nih ketika perjalanan anaknya harus puasa, enggak, karena memang ada di situ perbuatan yang tidak baik kata Nabi kalau dianjurkan berpuasa di dalam safar perjalanan. Baik, Ya. ayo. Ya. Kayaknya kita mesti jeda dulu nih saat ini nih ya. Udah Ya. waktunya sepertinya ya. Ya, sudah waktunya kita ya, dan pemirsa, ini waktunya kita akan untuk menantikan azan maghrib ya, Terry ya. Dan akan kembali menemani Anda setelah waktu berbuka puasa. Tetaplah bersama kami di program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.